Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Ars King Official. Oke, pada kali ini saya akan bermain lagi game Solo Map Prequel, yaitu mereview rekomendasi skill dari Ranger Class. Nah, Ranger Class ini adalah gabungan dari kelas Archer dan juga Thief ya. Jadi untuk statnya sendiri itu saya pakai Strength 2, Dexterity 4 dan juga Intelligence 2. Jadi Thief ini sama Archer, Ranger ini sama kayak Archer dan juga Thief ya. Untuk Strength-nya 2, Dexterity 2 dan juga Intelligence-nya 2. Saya pakai patokan itu tetepan untuk yang awal-awal ini ya. Untuk yang akhir nanti ya menyesuaikan ya, mudahnya seperti itu. Oke, langsung saja kita ke skillnya. Skill pasif yang pertama yaitu Death from Afar ya. Far. Nah, damage si Ranger Class ini akan bertambah 20% dan itu maksimal bisa 50% jika tidak ada musuh yang mendekat. Jangkauannya itu 6 meter lebih, musuhnya 6 meter lebih, itu damage kita meningkat sampai dengan maksimal 50%. Nah, untuk tanda-tandanya ketika itu aktif atau enggak ya, ini ada ini ya. Nah, itu damage plus 120%. Ketika musuhnya dekat, nah itu enggak ada yang tadi itu. Ketika kita jauh, nah itu ada lagi. Atau ini ada di avatar ini, karakternya itu ada kayak panah hijau ke atas ya, panah hijau ke atas itu tandanya skill pasif ini aktif ya. Oke, langsung ke skill pasif yang kedua yaitu Paroseismic Eruption ya. Nah, Paroseismic Eruption ini ketika apply exsanguinate ya. Exsanguinate ini ya, mark ya. Kayak mark gitu ya kayaknya. On defeated enemy, pada musuh yang mati ya, itu akan merilis 3 projectile. Ini pokoknya ada 3 projectile mencar nanti ya kalau musuhnya mati. Oke, langsung saja ke skill pasif yang terakhir yaitu Onslaught. Ini number of projectile ditambah 2 untuk next skill ya. Untuk auto attack-nya enggak. Jadi ketika, nah ini kan ada tanda dagger 3 di atas ya kan. Ketika setelah, nah itu ini jadi 3. Nah, awalnya kan satu kan. Nah, coba kalau itu jadi 3 nanti. Pokoknya bertambah 2 ya. Bertambah 2 untuk projectile-nya. Nah, panah ini termasuk projectile juga dihitungnya. Oke, langsung ke skill pertama. Skill pertama ini scatter shot ya. Scatter shot ini ya skillnya ranger ya kan. Panahnya ranger ini. Nah, ketika panah ini mengenai musuh, itu nanti akan mencar ya. Nah, menjadi berapa itu? Nah, tuh akan mencar ketika terkena musuh yang paling depan tuh. Jadi musuh-musuh yang di belakangnya monster yang depan itu tetap kena nanti, kena damage. Lalu yang kedua itu Razor Ward ya. Razor Ward kita reset dulu ya kan. Saya lupa tadi skill pointnya habis. Oke, kita reset dulu. Sekalian langsung aja ya, jangan, nanti aja ya untuk rekomendasinya. Ini kurang 8 berarti sini 1, sini 1, sini 1, sini 1. Oke,
sini juga 1 2 3 1 2 3, sini satu soalnya ini enggak cukup saya. Oke, satu-satu semua. Nah, langsung saja di sini. Oke, sekarang lengkap. Nah, untuk Razor Cloud tadi ya, Razor Cloud apa tadi? Nah, Razor Ward ya. Nah, Razor Ward ini merilis 3 projektil, dan ketika next level itu 4, berarti 4, 5, 6. Nanti maksimal itu 6 projektil ya. Inflict slashingnya itu maksimal 120, 60, 240 ya, 240% nanti damage-nya yang dihasilkan dari skill ini ya. Skill ini nah, melemparkan shuriken ya. Ini baru 3, nanti bisa menjadi sampai 6 ya. Nah, ini juga memberikan mark ya ketika kena musuh ya, memberikan mark. Lalu skill yang ketiga itu Rain of Arrow. Rain of Arrow ini mirip kayak skillnya artileri ya, artileris. Cuma ini hijau ya. Ini bisa diarahkan dan ini nanti bergerak ke depan ya. Nah, bergerak ke depan. Kalau yang artileris kan nggak bergerak ya kan. Kalau ini bergerak ke depan. Dan ini juga nggak bisa ya, nggak bisa kena mark. Ya itu, pokoknya hujan panah ya. Lalu yang terakhir ini predatory focus. Ini setiap attack kita akan meregenerasi mana. Regenerasi mananya itu maksimal sampai 5 ya, 5 mana per attack. Nah, tapi bonusnya itu main 50% intelligence saya kan 45 ya kan. Ketika saya pakai ini ya, ini langsung jadi 23. Tapi pengurangan intelligence tadi ditaruh ke dexterity ya. Ke dexterity, cuma ini ada persentasenya. 20% yang dikonversi menjadi dexterity. Cuma nanti kalau sudah full itu 50% ya. 50% menjadi dexterity. Ini dexterity saya kan 70 tadi, sekarang jadi 80. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini juga bagus ya. Bagus untuk apalagi yang statnya dari kayak saya itu ya, 242. Nah, meskipun ada penambahan 2, itu lama-lama itu menjadi lumayan banyak ya. Jadi bisa menambah dexterity kita lebih banyak lagi nanti. Oke, langsung sekarang menuju ke rekomendasi build ya. Build skill dari Ranger class. Kita riset dulu. Waduh, ada iklan. Ini masih siang loh ya. Kok udah ada connection error kayak gini ya. Oke, langsung saja. Ini ya, aim ini dimakan. Piercing arrow ini aslinya itu dimakan, cuma saya kurang ya, kekurangan skill point. Jadi kalian bisa makan itu kalau yang basic training sama resisten ini akhir-akhir aja. Sama Spyra Sagitantis ya, Spyra Sagitantis. Waduh, error lagi. Kenapa kok Spyra Sagitantis tadi dipakai? Karena itu bisa menambahkan attack speed dan juga movement speed ya. Itu bagus untuk ranger, apalagi kalau melawan boss ya. Itu kan bisa menghindar-hindar kayak gitu ya. Nah, untuk yang additive-nya itu Grievous Wound sama Bloodhound ya.
Ini wajib karena bagi kelas turunan TIF ya, cabang dari TIF ini lumayan bisa regen nyawa ya, regen nyawa. Jadi nggak perlu pakai lifesteal dan segala macamnya itu ya. Untuk ini kayaknya nggak usah ya, kalau kalau kalian mainnya itu jarak jauh ya kan, jarak jauh nggak usah ini Blood Trip ya. Cuma kalau kalian mau jarak dekat ya silakan ya kan. Dan kalau jarak dekat nanti juga ininya beda lagi ini nanti skill-skillnya. Tapi saya sukanya itu yang jarak jauh ya, jarak jauh. Jadi ini naikkan semua ini, nah naikkan, lalu saya ambil yang scatter shot ya, sama predatory focus ya. Waduh, ada error lagi. Ini sama predatory focus. Kenapa kok predatory focus dipakai ya? Karena ya tadi ya, menambahkan dexterity. Ya karena ini bisa meregen mana juga ya, agar mananya tidak boros ya kan. Oke, dari saya cukup ini sih ya. Kalau mau lebih damage lebih lagi ya ini sih, Rain of Arrow. Nah nanti kalau kalian pengen yang jarak dekat ya kan, jarak dekat itu ini Razor Ward ya kan, Razor Ward, terus Precision Barrage ini, lalu skill tips juga bisa ya, bisa dipakai. Lalu ini tumbling shot ini bisa, cuma saya nggak begitu suka jarak dekat ya, tidak mau ambil resiko ya kan. Ini jadi saya jarak jauh aja kayak gini sih. Ini kita tambah, wah error lagi ya. Ini ya masih belum di fix ya, padahal di server Cina itu sudah dikompensasi katanya, bahkan yang nggak ada errornya ini malah dikompensasi ya. Yang ini error terus gak dikompensasi. Oke, jadi langsung saja kita tambahkan sini. Ini belakang aja, ini lifesteal sini, lalu ini sini sama ini ya. Oke, ini sudah cukup, langsung pakai aja semuanya. Jadi ya gameplaynya ya kayak gini ya kan, panah-panah. Cuma kenapa kok saya berani untuk pakai jarak jauh ya, meskipun awalnya ini kan nggak sakit ya kan. Cuma saya itu pakai ini ya, lock on sama multi shot. Mana multi shot ini sama ini. Nah karena multi shot ini menambahkan panahnya ya, panah kan termasuk projectile. Nah ini bisa sampai 7 ini karena pasifnya ya. Ini kan 5 kan, ini 7. Nah sampai kena ini 7 itu. Nah kenapa kok saya pakai lock on ya? Karena lock on ini sebenarnya ini backbone untuk archer ya, untuk archer atau serangan yang jarak jauh, apalagi itu pakai multi shot atau serangannya banyak ya, mencar ya. Jadi serangan kita bisa terpusat. Nah ini 5 panah kena semua ya kan. Nah 5 panah kena semua, 5 panah kena semua, apalagi ini kan ya kan, panahnya langsung belok ya kan, belok. Meskipun nggak selalu sih, kalau deket sekali
itu bisa presisi ya. Cuma kalau agak jauh itu ya agak melengkung ya, melengkung. Malah kepencet. Oke, mungkin itu ya rekomendasi builder saya. Bentar kok error lagi. Jadi saya pakai multi-shot sama lock on ya. Multi-shot itu untuk menambah anak panahnya, lalu lock on itu untuk agar panahnya itu mengenai target. Karena kalau multi-shot aja itu panahnya nyebar, ya kan? Tapi meskipun pakai lock on itu kalau musuhnya banyak dan agak jauh itu tetap nyebar. Jadi ya kena semua sih. Pokok intinya itu panahnya bisa kena musuh semua. Nah, itu bisa bisa melengkung kayak gitu ya. Ya kayak gitulah. Dan ini build dari saya kayak gini ya. Ini untuk newbie ya. Untuk newbie bisa dicoba kayak gini ya. Untuk saya ini ya. Ini multi-shot ini dari sini ya. Multi-shot, aduh ini ya, intinya cari di itu ya. Di sini kan ada fatbone. Kalau nggak salah itu ada di sini, ada cemetery ya, sini sama di sini saya carinya itu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya tentang rekomendasi skill dan build dari Ranger class ya. Ranger class kayak gini dari saya. Habis ini untuk gameplaynya saya akan kasih di akhir video. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Besok waktunya kelas Stormblade ya, Stormblade. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.